Oke, sini gue bakal ngejelasin kalian cara forecast gunain Orange. Kemarin kan gue udah ngajarin kalian itu sampai regresi linear kan. Nah, sebenarnya ada, kalau kalian sadar ini kenapa bisa rame banget, karena tadi gue juga udah nyoba-nyoba. Dan di sini sebenarnya ada cara kalau kalian sadar, di sini ada namanya time series. Ini kita nge-forecast berdasarkan model ARIMA. ARIMA itu salah satu model yang biasa digunain lah untuk prediction atau forecasting. Tapi kalau di sini sayangnya itu nggak ada. Jadi cara kalian install itu gimana? Caranya cukup simpel. Karena biasanya kalian cuma ada ini doang, nggak ada time series. Itu caranya kalian simpel, kalian ke options, terus add-ons, terus kalian cari di sini namanya time series, kalian klik aja, nanti bakal diinstal. Abis itu ke restart, karena gue udah install di sini. Lanjut aja lah ya. Nah, di sini tuh kan kemarin langsung ya. Di sini tuh kan kemarin ada regresi linear. Terus kalian bikin lagi namanya test and score. Terus test and score ini kalian sambungin dengan regression linear sama select column. Nah, select column ini select column itu targetnya kalian pilih yang targetnya itu L production BBL. Kenapa harus ini? Karena supaya fokus kita ya ke bagian si productionnya. Nah, karena ini lagi test and score-nya lagi running, kalian langsung masuk aja ke, lanjutin lagi ke regression linearnya, kalian masukin ke prediction. Udah kalian masukin itu nanti bakal keluar kayak gini. Ini bebas kalian mau milih apa aja, tapi di sini kita bikin different biar lebih mudah lah ininya, pahaminnya. Jadi kalau kalian lihat gitu kan, di sini ada banyak banget gitu, ada gas segala macam. Tapi kan kita karena fokus kita, target kita itu oil production. Nah, jadi regresi linear ini lebih ke kayak ini hasilnya, ini hasil prediksinya. Tapi hasil tertinggi kita ternyata memiliki error minus nih. Di errornya minus, artinya ya itu bisa kalian cari sendiri lah kalau errornya minus itu kenapa. Itu gampang. Ini error terbesarnya ada di sini. Nah, tapi kan kalian mungkin agak bingung atau gimana gitu kan. Bang, ini kalau pakai regresi linear hasilnya begini, kamu bingung ini jelasnya gimana ya. Apa ya, ini udah kayak jadi ini kalian lah, resiko kalian milih orange gitu. Tapi kalau kalian sadar ini hasilnya naik gitu, bisa naik bisa turun gitu kan, kita tidak tahu. Jadi untuk mempermudah lah, kalian bikinlah grafik-grafik ini, bebas kalian mau milih grafik apa aja. Tapi gua udah PW lah pakai scatter plot sama bar plot sama distribution plot. Nah, kalau di scatter plot itu kalian pakai yang Y-nya itu linear regression, terus X-nya bebas lah kalian mau pakai yang mana, misal oil production. Nah, terus kalian jangan lupa show regression linearnya diaktifkan, terus kalian show regret line lah biar enak lah. Nah, di sini regression line itu menunjukkan itu arah dari si forecasting regresi linear. Semakin dekat dia dengan garis, artinya semakin akurat gitu. Kalau semakin jauh nih yang kayak gini, nah itu dia udah melenceng, udah terlalu jauh lah, atau nggak akurat. Makanya tadi ada yang sampai minus, apa namanya, errornya bisa minus kan. Nah, karena itu karena tidak akurat.
Karena kalau kayak gini nih, ini kan semakin rapat nih, rapat banget bahkan kan. Ya itu artinya akurat. Ini bisa pakai bar plot kayak gini, bisa distribution, bisa kayak gini. Nah, tes and score udah selesai di running. Ini tuh buat apa? Buat kita ngeliat lah apa namanya si regresi linear ini udah pas atau belum. Nah ini hasilnya. Terus kalau kalian mau lihat lebih mudah lah pakai scatter plot gitu. Nah sama kayak tadi regresi linear sama L production, tapi kalau mau pakai production year ya silahkan. Nah itu basing kalian, tapi di sini perlu kalian tahu bahwa perlu kalian ketahui bahwa semua titik yang memiliki jarak tidak terlalu jauh dengan garis regresi linearnya, dengan garis regresinya, itu artinya dia memiliki ketepatan yang sangat tinggi lah. Kalau udah yang kayak gini, apa bahkan yang kayak gini itu udah artinya tidak akurat lah ini. Nah, mungkin kalian agak pusing lah kalau pakai regresi linear gitu. Kalau kalian mau pakai yang model lainnya silahkan. Tapi ternyata lebih mudah kalau pakai time series. Kalian bisa lihat aja contohnya kayak begini. Oke. Dari data kalian sambungin ke time series. Sebenarnya bisa langsung ke ARIMA. Cuma kita memasukkan nilai time series itu supaya kita kayak apa ya? Untuk apa ya? Kayak ini loh. Memilih target yang tepat gitu, atau kalian tuh memilih apa ya, kayak data yang kalian punya itu bakal divisualkan atau di forecasting dengan acuan data itu gitu. Kayak di bagian form model sini kalian bisa pakai form model dan juga ARIMA. Dari form model itu kalian pakai aja yang aturannya kayak gini. Ini forecastnya kalian bebas, tapi kalau gua di 10 maksimum output regression ordernya cukup 1 aja. Terus kalian bisa langsung ke data tabel dan ini merupakan hasilnya. Kalian bisa ngurutin lah dari yang paling tinggi dulu forecast productionnya silahkan. Tapi kalau mau berdasarkan waktu ya kalian pakai yang ini aja, production forecast. Jadi kan ini kan langsung kelihatan nih. Ternyata dia akan maju nih waktunya. Nah tinggal kalian lihat sini grafiknya gimana nih. Oh ternyata naik secara signifikannya. Kalau kalian mau pakai line chart, jangan lupa kalian hubungin dari file ke var modelnya. Nanti bakal hasilnya kayak gini. Terus kalau kalian mau bang itu datanya kebanyakan, gue mau milih beberapa, silahkan kalian pilih select column. Nah kalian cukup butuh data ini aja, atau mau dikurangin juga silahkan. Nanti ya bakal kayak gini. Atau mau pakai scatter plot silahkan seperti ini. Mau pakai distribusi kayak gini ya silahkan. Kalau distribusi jangan lupa kalau kalian nge-forecast oil productionnya ya jangan lupa di anunya oil production gitu. Nah, tadi ini. Nah, ini kan terpantau naik gitu. Sebenarnya kalau grafik sesuka hati kalian, karena kan yang interpretasi kan kalian ya, bukan saya. Tapi kalau kalian mau langsung dari var model langsung ke line chart aja ya silahkan gitu. Tetap aja datanya akan menunjukkan kenaikan tuh sesuai dengan data table yang tadi udah kita lihat gitu kan. Di forecastnya itu naik ya, artinya data yang kita milikin ini tuh kalau kita forecast ya naik datanya. Nah itu berdasarkan var model. Jika kita menggunakan ARIMA, settingan ARIMA-nya seperti ini. Ininya cukup 1 aja.
Terus ini yang bebas, kalian mau 10, 20, 30 atau 5 silahkan bebas. Jika kita line chart itu hasilnya bakal sama dengan line chart yang dipunya oleh var model sama file tadi, karena kita sama-sama menghubungkan pada file. Data dari file ini kita gunain sebagai data subtest, sedangkan data var ini sebagai data hasil forecast. Tapi kalau kita menggunakan langsung dari arimanya, kita gunakan itu, hasilnya sama aja, var model sama arima. Kenapa bisa sama? Ya artinya data kalian kalau di forecast menggunakan dua metode yang sama, yaitu memang udah apa ya, kayak kemungkinannya 40% atau 40%, 50% ya itu bakal naik gitu. Walaupun nggak ada tahun, tapi kalau kalian sadar secara di data table juga di sini akan naik, sama seperti si forecast yang dimiliki oleh var model tadi. Nah, kalau kalian langsung sambung ke arima gitu, nah kita buat juga sama lah, satu lah. Nah, itu akan naik juga, tapi di scatter plot dia akan berbeda. Oh, sama ternyata. Salah saya. Nah, ini sebenarnya tapi sangat tidak disarankan gitu loh untuk langsung, karena sebenarnya bisa, cuma kalian harus pakai time series. Kenapa? Karena kan kalau kalian sadar di sini tuh kalian cuma bisa pakai oil production aja gitu. Jadi gunanya ini tuh ya sebenarnya bisa kalian cari lagi sih fungsinya apa. Sebenarnya saya juga kurang paham, tapi itu tuh sempat dibilang katanya ini nih biar target untuk forecastnya itu, karena kan di file yang dijadiin target itu oil production, jadi dia ini udah ngebaca gitu kalau targetnya oil production, dan di sini tuh dia butuh kita nanti mau kita bandinginnya pakai apa gitu, kita bandinginnya pakai production year. Nah, karena kita bandinginnya pakai production year, jadi kita udah tahu gitu bahannya itu ada dari oil production sama year productionnya, jadi kita bisa dapetin hasil itu. Nah, oke. Ya kurang lebih seperti itulah simpelnya. Kalau berdasarkan regresi linear itu, kalau di sini tuh kalian bakal pusing sebenarnya, karena di sini kan dia nggak ngurutin, itu datanya banyak banget gitu. Kalian bisa coba-coba pakai yang lain gitu. Mau kalian pakai HNN, naif buyer, logistic regression, dan the forest, itu sesuka hati kalian. Ya kurang lebih seperti inilah kanvasnya. Sejujurnya kalau kalian mau pakai tabel memang lebih mudah, cuma kan kalau kalian pakai Ores kan jadi kayak lebih leluasa gitu, mau nentuin model kayak apa, terus mau grafik kayak gimana gitu. Paling itu aja sih.